warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran kelompok 5. Tugas ini dibuat dengan bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilky, kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 anggota kelompok yang masing-masing berkontribusi secara aktif dalam menyelesaikan tugas kali ini dengan judul materi pengaruh penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif dalam meningkatkan efektivitas informasi kantor. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Intan dengan NIM 240263. Berikutnya, ada Ica Cahyati dengan NIM 24068852. Yang selanjutnya, ada Kesya Inka dengan NIM 24091120. Lalu, yang berikutnya ada Maulana dengan NIM 24060053. Dan yang terakhir, ada Khalid dengan NIM 241060. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang terkait dengan pengaruh penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif dalam meningkatkan efektivitas informasi kantor. Bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi organisasi yang efektif, profesional, dan mencerminkan identitas bangsa. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan antar pegawai dan mempermudah produktivitas di suatu organisasi. Namun, dalam implementasi penggunaan bahasa formal seringkali menghadapi berbagai tantangan, di antaranya seperti dominasi bahasa asing, budaya sosial media, serta perbedaan gaya komunikasi antar generasi terutama di kalangan anak muda. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas komunikasi serta kolaborasi di dalam suatu organisasi. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran bahasa Indonesia dalam komunikasi organisasi, mengidentifikasi tantangan dan tren penggunaannya di dunia kerja modern, menganalisis hubungan keterampilan bahasa dengan budaya organisasi, serta menyusun strategi pelestarian bahasa Indonesia di era digital yang multikultural. Jadi, metode yang kami gunakan sangat penting untuk dipahami karena menjadi dasar dari proses pengumpulan dan analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan makna dan fenomena secara mendalam melalui data yang bersumber dari literatur tertulis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya. Proses ini mencakup pencairan literatur, pemilihan sumber yang relevan, membaca secara kritis, serta mencatat dan mengorganisir informasi berdasarkan fokus kajian. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada peran bahasa Indonesia dalam membentuk komunikasi organisasi yang efektif. Bahasa Indonesia merupakan media utama dalam menciptakan komunikasi yang efektif di organisasi. Dalam manajemen perkantoran, bahasa itu tidak hanya digunakan untuk pertukaran informasi tetapi juga sebagai simbol profesionalisme. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat memperkuat efisiensi kerja dan juga dapat meningkatkan profesionalitas dalam interaksi kerja. Yang kedua ada tantangan dan juga tren penggunaan bahasa Indonesia di dunia kerja kontemporer. Yang pertama ada pengaruhnya bahasa asing, salah satu contohnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa asing ini dianggap lebih efisien dan juga modern dalam komunikasi bisnis. Yang kedua ada budaya kerja santai dan komunikasi informal yang mana dipengaruhi oleh media sosial. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali media sosial ini menggunakan bahasa yang gaul dan juga tidak baku yang mana masuk ke dalam lingkungan kerja. Yang ketiga ada rendahnya kesadaran dan keterampilan bahasa formal di lingkungan pekerja yang mana seperti tata bahasa dan juga ejaan. Ketiga, ada keterkaitan antara keterampilan berbahasa dan budaya organisasi dalam menunjang produktivitas kerja. Yang mana keterampilan berbahasa ini menjadi kunci dalam menyelaraskan tindakan individu dalam nilai-nilai kolektif organisasi. Strategi penggunaan bahasa Indonesia yang efektif ini dapat meningkatkan keterlibatan antar karyawan, memperkuat kohesi tim, dan juga mendorong budaya kerja yang kolaboratif.
keempat ada strategi pelestarian dan penguatan bahasa Indonesia di era digital dan multikultural. Yang pertama ada melalui pelatihan kebahasaan. Yang kedua ada penerapan pedoman kebahasaan dalam dokumen dan juga komunikasi organisasi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai sarana profesionalisme. Penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif sangatlah krusial untuk menciptakan citra organisasi yang profesional. Dengan jelasnya struktur bahasa, maka dapat memperjelas pesan dan mengurangi kesalahan interpretasi. Lalu, teori dari Shannon dan Weaver juga menegaskan bahwa kejelasan pesan adalah kunci efektivitas saluran komunikasi. Dalam dunia perkantoran, hal ini juga dapat mendorong kelancaran tugas administratif dan koordinasi antar bagian. Yang keenam, tantangan dari budaya digital dan bahasa gaul. Tantangan yang marak terjadi saat ini adalah tren pencampuran bahasa dengan istilah gaul dan singkatan dalam email dan chat kantor. Dengan rendahnya kesadaran generasi muda akan pentingnya norma kebahasaan formal, maka dapat mengakibatkan pesan yang terdistorsi, memicu miskomunikasi, dan menurunkan kesan profesional organisasi. Yang ketujuh, bahasa dan budaya organisasi sinergi penting. Keterampilan berbahasa formal berkontribusi pada terbentuknya budaya kerja yang tertib dan etis. Dengan terstrukturnya bahasa, maka nilai-nilai organisasi seperti kedisiplinan dan integritas akan tertanam lebih kuat di setiap lini kerja. Oleh karena itu, komunikasi adalah cerminan sistem nilai organisasi. Yang kedelapan, strategi penguatan pendidikan dan media resmi. Untuk memperkuat peran bahasa Indonesia, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah selenggarakan pelatihan untuk seluruh karyawan. Lalu yang kedua, susun dan implementasikan SOP kebahasaan yang standar. Lalu yang ketiga, optimalkan media digital resmi seperti newsletter internal yang berbahasa baku. Lalu yang keempat, lakukan audit secara berkala untuk memantau konsistensi penggunaan bahasa formal di setiap jalur. Dengan strategi ini, maka organisasi tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi komunikasi, tetapi juga dapat meneguhkan bahasa nasional sebagai aset strategi. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia punya peran strategis dalam membangun komunikasi organisasi yang efektif, profesional, dan inklusif. Bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga simbol identitas nasional dan budaya kerja. Tantangan yang dihadapi adalah pengaruh bahasa asing, bahasa gaul, dan perbedaan gaya komunikasi antar generasi. Untuk itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan konsisten dapat meningkatkan produktivitas. Demikian presentasi dari Kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.